Duduk di bangku SD, kalau nggak salah perkiraan kelas 3 SD. 3 SD. Kelas 3 SD itu ada keinginan udah pengen mondok aja. Mau tahu ngerasain pondok pesantren. Jadi udah nggak ada himmah buat cari ilmu di dunia formal. Formal, betul. Ada keinginan himmah kita pengen cari ilmu di dunia pesantren. Karena apa? Dari kecil kita udah disuguhin masalah yang sesuatu yang berkaitan kepada agama dan pesantren. Indonesia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Itu fatwa dipakai beliau. Mufti Indonesia satu-satunya punya mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Jumpa kembali dengan channel YSAI Official. Habib Ali Jindan. Semua orang tentunya tidak asing dengan nama itu. Beliau adalah sosok seorang penceramah yang lumayan kondang. Beliau adalah sejak kecil, bahkan setelah lulus SD, dia sudah mondok di pesantren. Dan saya yakin beliau adalah seorang yang pintar dan seorang yang alim. Tetapi alim dobelnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia memang dididik di lingkungan Ba'alawi atau di pesantren Ba'alawi. Tentunya yang diajarkan adalah hurufat, dongeng-dongeng dobel yang menyesatkan umat. Apalagi ini murid dari si Taufik, tentunya mulutnya tidak jauh beda dari gurunya. Tentunya yang diajarkan adalah memuliakan leluhurnya sendiri. Berikut kita lihat videonya. Ente cabut sama teman-teman ente bisa, ketika ente tolak itu bisa berubah jadi musuh. Iya. Gitu loh. Jadi ketika ane menolak dia langsung, oh berarti ente bukan di pihak kita, ente musuh. Iya. Walhasil kita orang ane mendapatkan intimidasi di pondok pesantren sudah ane dapati. Jadi ketika ane di dunia dakwah sekarang ini ane diintimidasi, ane ketawa. Udah berpengalaman. Sudah pernah pengalaman ane. Betul. Jadi artinya di pondok pesantren ane diintimidasi. Saat itu ane punya lemari didongkrak, baju ane dibuang, uang fulus anak hilang semua, nggak tahu kemana, kitab-kitab anak habis hilang dan lain sebagainya. Anak dapetin apa yang anak dapetin? Anak tahu pelakunya siapa, tapi nggak 100% baik di pondok. Anak melakukan berbagai macam pelanggaran di pondok, tapi alhamdulillah anak nggak pernah syarat dari pondok. Anak nggak pernah cabut, nggak pernah bolos dan sebagainya, nggak pernah. Kitab. Ada satu kiai, anak pernah dengar kisah satu kiai. Dia pengen ngelatih sabar. Dia kalau makan nasi putih, nasinya dibuang ke pasir dulu. Kemudian nasi itu satu-satu diambil, dibersihkan dari pasir-pasirnya. Habis gitu ditaruh di piring yang bersih, baru disuap dimakan. Ini membutuhkan waktu yang lama. Artinya Pak, melatih sabar. Melatih sabar, betul. Ente boleh praktekin di rumah. Nasi ente buang ke pasir. Begitu banyak. Bersihin ini nggak bisa. Ente ambil sekepel, ente bersihin nggak bisa. Pasti ente ambilnya sebutir-sebutir. Pasti nggak mungkin nggak. Itu sudah jelas. Kalau nggak percaya ente buktiin. Benar. Gitu. Ya itu agliahnya. Iya. Gimana caranya anak kalau sumbuk dan sebagainya? Kadang di situ ada Ustaz Taufik, ada Habib Taufik. Gimana cara? Anak datengin, minta nasihat. Kan gitu. Temuin ente punya guru. Guru ente di sini adalah apa? Ente punya orang tua. Curhat. Curhat, betul. Saat anak begini gimana saat ngobrol. Dan Ustaz Taufik ini orangnya humble. Dan juga orangnya terbuka, fleksibel orangnya. Kalau duduk sama anak muda jadi anak muda. Dan Ustaz Taufik paling senang itu soft talk. Bercanda ringan. Nah, coba perhatikan, ini mulai keluar dobel kurola. Al-Khairiyah anak ambil karena nama madrasah di Surabaya dan sebagian besar keluarga kita keluaran mutakharid dari Al-Khairiyah. Jiddi Muhsin keluaran Al-Khairiyah. Habib Salim Jindan keluaran Al-Khairiyah. Jiddi Saleh bin Ahmad, adiknya Habib Salim, keluaran Al-Khairiyah. Dan Al-Khairiyah ini madrasah di Surabaya yang dibangun oleh Habib Muhammad Al-Muhdhar, wali min awliyaillah. Yang mana apa? Tidak keluar dari madrasah Al-Khairiyah kecuali jadi wali. Itu yang Anda pernah dapati. Tidak keluar dari madrasah Al-Khairiyah kecuali jadi aulia. Pilihan berarti. Pilihan, bukan hanya orang saleh, aulia, bayangin. Iya.
Dan juga setelah Habib Muhammad Mukhdar dilanjutkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Malang. Darul Hadis. Nah, Habib Abdul Qadir ini gurunya Habib Samjindan. Ini sanad musalsalnya lah keilmuannya. Nah, itu anak ambil. Anak apa? Ngambil barokah, tabarruk. Nggak bisa jadi wali, minimal jadi orang soleh. Dia masuk majelis itu. Jadi di kalangan Ba'alawi ini, kalau dia sudah merasa lulus dari madrasah, itu sudah dianggap aulia. Karena apa? Karena dia merasa jadi cucunya Nabi. Dia masuk majelis kita, majelis al-khair. Ya, Harotu kata Walid, udah, kalau ngambil barokah jangan tanggung-tanggung, gabungin. Kata Walid begitu, ya khair, al-khairnya Ibnu Jindan. Maka akhirnya Nah, saudaraku semua, anggap saja itu sebuah dongeng atau lelucon, dan itu belum seberapa. Untuk yang akan datang ini benar-benar sangat menjengkelkan. Silakan simak video berikutnya kalau kuping Anda kepingin gatel. Indonesia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Fatwa dipakai beliau. Mufti Indonesia satu-satunya punya mufti beliau. Tapi siapa di antara kita yang mau mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya? Bagaimana karya-karya beliau, bagaimana pengaruh beliau, nggak semua orang tahu. Anda pernah ikut seminar, waktu itu pembicara intinya Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni Al-Mashhur, Abu Bakar bin Ali Al-Adni Al-Mashhur. Sebelum Abu Bakar berbicara tentang fikih tahawulat, fikih transformasi itu ya, ada dua orang dosen dari Universitas Islam Indonesia kalau nggak salah, atau UIN, anda lupa, yang berbicara. Yang satu berbicara tentang ilmu yang dikeluarkan sampai Abu Bakar, fikih transformasi, fikih tahawulat. Yang satu dosen ini berbicara tentang pengaruh Habib Uthman bin Yahya, dan dia bikin disertasi tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Masya Allah, ini orang pakai pici, Masya Allah, Masya Allah. Pakai pici biasa, songkok hitam begitu, pici nasional, terus pakai kemeja, pakai celana. Kalian para muhibbin habaib, jangan cuma ziarahin makamnya, tapi pelajarin lebih dalam siapa itu habaib-habaib. Saya mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Yahya, dan saya buat disertasi untuk S3 saya tentang Habib Uthman bin Yahya. Saya sampai 2 bulan di Belanda di satu perpustakaan begitu. Saya mencari tahu tentang Habib Uthman. Itu nggak ada yang baca, sampai arsip tentang Habib Uthman itu sampai rapuh banget. Dan saya menemukan hal-hal luar biasa tentang Habib Uthman. Antum tahu, kata dia nih, siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Habib Uthman. KUA. Ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Uthman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertib segala macam. Ya walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Uthman. Yang sampai sekarang jutaan orang memakai itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Uthman itu pengaruhnya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Uthman yang usulnya. Mobil dibikin surat-surat ya. Kir mobil itu Habib Uthman yang usul. Mobil bak di kir tuh, itu Habib Uthman yang usulnya. Dan masih banyak lagi ya. Itu hal-hal yang berhubungan sama kehidupan tatanan sosial masyarakat. Kalian belum tahu bagaimana kehidupan agama beliau, sangat luar biasa. Dia cerita tentang Habib Uthman, anak sendiri takjub. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, ketika saya ke Belanda, kata dia, dan saya mencari arsip-arsip dokumen-dokumen tentang Habib Uthman, saya menemukan di Belanda itu yang mandiin jenazahnya Habib Husain tercatat namanya. Ente tahu gak yang pada suka ziarah keluar Batang, siapa yang mandiin jenazah Habib Husain?
kita nggak tahu. Dan emang nggak, kita sekarang mau cari tahu tentang sejarah Habib Husin luar batang aja nggak ada. Cuma ada di kitab Tahjul A'ras beberapa halaman dicatat sama Habib Ali bin Husin. Lain daripada itu kita nggak nemu. Ya, nggak nemu. Di Belanda itu semuanya tercatat, semua ada semuanya. Subhanallah. Begitu. Itu mufti Betawi, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Setelah mendengar ini, kupingnya yang ndak gatel artinya ndak normal. Asal kamu tahu, Utsman bin Yahya itu kacung atau antek Belanda, alat untuk menghancurkan perjuangan pribumi. Apalagi dikatakan kalau Utsman bin Yahya itu penggagas buku nikah, pencipta STNK, pencipta mobil. Pada zaman itu orang jarang bisa beli mobil, cok. Jangan-jangan orang yang membuat pesawat itu Habib. Kala itu saya percaya, tapi B.J. Habibie. Sekalian itu kloset sama sapi yang diakui gagasan dari Utsman bin Yahya, atau mau dimplok. Aduh, saudara-saudaraku, jangan mudah percaya dengan hurufat atau dongeng-dongeng bohong seperti ini. Ini pembodohan. Ini adalah provokator penjahat. Mudah-mudahan atas tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan sampai kena provokator dobolowi yang suka membuat dongeng sesat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.